Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Dan untuk kalian semua, semoga sehat, rezeki berlimpah, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini tanggal 17, esok tanggal 18. Tanggal 18 ini tepat di mana Ibu Tuti dan Amel sudah 5 bulan meninggal. Dan sampai 5 bulan belum ada titik terang untuk penyelesaian masalah ini. Yang ada sketsa wajah dan alat bukti, juga pengakuan dari Pak Polisi masih ada kesulitan untuk menemukan alat bukti sehingga belum bisa menangkap para tersangkanya. Dan ada DPO yang sesuai dengan sketsa wajah ini juga masih dicari-cari oleh Pak Polisi dan belum ketemu hingga saat ini. Nah, di sini akan saya prediksi ada pesan-pesan apakah dari Ibu Tuti dan Amel atas peristiwa yang sudah menimpahnya. Ya. Ada pesan-pesan apakah? Pesan-pesan ini semoga saja bisa ditindaklanjuti sehingga peristiwa ini bisa kelar ya, tidak sampai berlarut-larut lagi. Yang pertama ini pesan dari Ibu Tuti. Pesan dari Ibu Tuti ya. Saya ingin cari tahu, menurut Ibu Tuti, pelakunya ini motifnya apakah? Dan ada siapa-siapakah menurut Ibu Tuti? Ada simbol family, teman, dan petunjuk jalan. Jadi menurut Ibu Tuti ini, yang ada sangkut pautnya dengan perampasan nyawanya itu, pelakunya mungkin dari keluarga, dari teman, misalnya teman kerja, dan dari quotes, petunjuk jalan. Petunjuk jalan ini mungkin bisa dikatakan otaknya, perencanaannya, dan lain sebagainya. Jadi ada family, keluarga, juga ada teman-teman yang menjadi pelaku di sini. Saya gali lebih lanjut lagi. Kemudian yang Ibu Tuti tahu, apa yang jadi permasalahan di sini? Apa yang diinginkan oleh pelaku? Ada simbol playing it safe, bermain aman. Bermain aman dalam hal apakah? Dalam hal ada keberanian, bermain aman tapi berani melangkah. Oh, selanjutnya saya ambil 2 kartu lagi. Ada hubungannya dengan orang-orang dari 4 penjuru. Jadi bisa dikatakan banyak orang. Selanjutnya ada simbol your higher self, yang merasa menang sendiri. Jadi begini guys, pesan-pesan dari Ibu Tuti yang disampaikan di sini. Ada pelaku dari keluarga, dari teman. Teman ini bisa mungkin teman kerja atau teman-teman yang lainnya. Dan juga ada petunjuk dari seseorang. Ya, mereka inginnya bermain aman, tapi memaksa. Ya, ingin bermain aman, tapi memaksa. Nah, mereka-mereka ini dari 4 penjuru, mata angin bisa dikatakan, orang banyak yang melakukan dan mereka merasa mentang-mentang di sini, merasa lebih tinggi, lebih kuasa dari Ibu Tuti. Ini ya. Jadi intinya di sini, menurut Ibu Tuti itu pelakunya banyak. Pelakunya banyak. Kemudian ada yang dari keluarga, ada yang dari teman-teman, juga ada yang memberi petunjuk. Nah, di sini keluarga ini bisa keluarga inti dan keluarga jauh tentunya ya. Kita nggak bisa menutup kemungkinan karena di sini dari keluarga inti masing-masing Pak Yosef ada bercak darah,
Kemudian Yoris juga pernah salah ngucap masalah kunci mobil. Dan Danu yang bisa dikatakan keluarga jauh juga ada bukti-bukti di TKP. Nah, makanya di sini siapakah dari mereka itu? Tapi kita kedepankan asas praduga tidak bersalah. Jadi dari keluarga, entah keluarga inti atau keluarga jauh ada, kemudian teman juga ada, dan mungkin yang menuntun juga ada, ya. Jadi mereka intinya merasa lebih kuasa dari Ibu Tuti, merasa memaksakan kehendaknya kepada Ibu Tuti dan inginnya bermain aman dengan penuh keberanian, dengan penuh kearoganan dan lain sebagainya yang dilambangkan ini. Menunjukkan ini loh saya, seperti itu, memaksakan kehendak, intinya seperti itu ya teman-teman. Dan mereka inginnya bermain aman. Bermain aman ini mungkin masalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab Ibu Tuti dan mereka memaksakan Ibu Tuti untuk melakukan itu. Nah, hitungannya kan Bu Tuti yang akan tanggung jawab jika ada pemeriksaan, ya, karena Bu Tuti sebagai bendahara. Jadi kayaknya di sini ada sangkut pautnya dengan jabatan Ibu Tuti sebagai bendahara. Makanya mereka ingin bermain aman, sedangkan Bu Tuti kalau ada apa-apa kan harus tanggung jawab. Makanya Bu Tuti kekeh nggak mau mengikuti keinginan mereka. Mungkin seperti itu loh ya, karena yang namanya prediksi bisa salah dan bisa benar. Nah, selanjutnya akan saya prediksi tentang Ibu Tuti. Ibu Tuti, bagaimanakah menurutmu karyawan-karyawan di sekolahanmu yang ada hubungannya dengan saksi-saksi yang sudah disidik, ya? Saksi-saksi yang ada hubungannya dengan kesaksian yang melihat Danu masuk TKP. Bagaimanakah menurutmu dari mereka ini? Ada simbol milestone. Milestone itu merayakan. Merayakan dalam hal apa? The loving woman. Oh, ada unsur asmara di sini, makanya ada seorang wanita yang dicintai. Seperti yang kemarin itu saya bilang, kalau motif dari peristiwa ini gado-gado karena pelakunya banyak, ada yang motif asmara sehingga sakit hati, ada yang motif uang karena mungkin Ibu Tuti terlalu protek, terlalu pelit dan lain sebagainya sehingga sakit hati, mungkin juga dari kata-kata Ibu Tuti yang juga bisa menyakiti seseorang, ya. Selanjutnya, menurut Ibu Tuti bagaimanakah orang-orang itu? Ada simbol intuisi dan manifestasi. Intuisi itu petunjuk, manifestasi yang ingin diwujudkan. Selanjutnya ada simbol kreatif endeavor, usaha-usaha. Selanjutnya di sini ada simbol transformasi, perubahan. Jadi seperti ini, guys. Kalau di sini yang disampaikan Ibu Tuti, ada seseorang, ada simbol Evans milestone yang ingin merayakan, yang ada hubungannya dengan the loving woman, yang bisa dikatakan menurut Ibu Tuti ada orang yang ingin mencintai Amel, mungkin ya, yang ingin mencintai Amel dan ingin mewujudkan hal itu dengan usaha-usaha. Namun pada akhirnya ada transformasi, ada perubahan di sini. Jadi bisa dikatakan ini kalau menurut Ibu Tuti ada motif asmara di sini, di mana orang itu mungkin cemburu dan lain sebagainya dikarenakan Amel sudah akan menikah. Ya, sudah akan menikah ini mungkin seseorang itu mengetahui rencana-rencana Amel yang akan menikah. Jadilah ada semacam transformasi di sini, perubahan yang ingin dilakukan orang tersebut.
sakit hati, intinya di situ. Ada unsur asmara di sini ya. Kemudian akan saya beralih ke energi Amel, dimana menurut dari komen-komen yang di YouTube saya, konon kabarnya setelah otopsi kedua, Amel ini mengalami pelecehan seksual. Entah gimana bentuknya, saya kurang tahu pastinya, tapi mari kita lihat, andai kata itu terjadi, apa sebenarnya yang membuat orang itu melakukan ya? Mengapa orang itu melakukan pelecehan seksual kepada Amel? Mengapa sampai tega melakukan seperti itu? Ada simbol deception. Ada orang berbisik. Hasutan ya. Selanjutnya ada simbol your hate herself. Merasa dia lebih tinggi atau merasa lebih baik. Selanjutnya ada simbol present power, menunjukkan kekuatannya. Selanjutnya ada simbol behind a mask, orang bertopeng. Orang bertopeng ya, jadi tidak menunjukkan aslinya, sifat aslinya itu seperti apa. Kartu yang terakhir ada simbol friend and kolega. Friend, teman, dan rekan bisnis, rekan kerja, juga bisa diartikan seperti itu. Jadi seperti ini guys, seseorang itu melakukan pelecehan seksual dikarenakan ada bisikan-bisikan. Entah bisikan-bisikan dari setan atau bisikan-bisikan dari yang lainnya, yang dia merasa berhak atau merasa gelap mata sehingga terjadi melakukan seperti itu. Dia ingin menunjukkan ini loh saya saat ini ya, ingin menunjukkan kekuatannya saat itu, di malam itu. Dan orang ini menggunakan topeng. Apa yang terlihat di permukaan tidak seperti yang sesungguhnya. Katakanlah misalnya orangnya ini baik, tapi sesungguhnya dia jahat. Jadi dia bisa dikatakan menutup sifat sesungguhnya di publik. Nah, mungkin publik bisa terkecoh karena topengnya ini ya. Kemudian dia adalah kemungkinan teman dan rekan kerja dari Amel, karena disimbolkan teman dan kolega, teman dan rekan bisnis. Dan ini kalian lihat sendiri, ada kumpul orang banyak ya, friends and kolega. Jadi yang melakukan bisa teman, juga bisa rekan kerjanya Amel. Nah, siapakah dia? Tetap kita kedepankan asas praduga tidak bersalah. Tetap jangan menduga-duga. Ya begitulah teman-teman, pesan-pesan dari Ibu Tuti dan Amel ini. Harapan saya di tanggal 18 besok sudah ada titik terang buat peristiwa ini. Nah, semoga saja seperti itu ya harapan saya. Apalagi dari pihak kepolisian juga sudah menyanggupi, sudah ngomong di publik, akan diusahakan dirilis di awal tahun. Nah, awal tahun ini kan Januari, masa awal tahun sampai Januari, Februari, Maret, April. Semoga saja di bulan Januari sehingga kita tidak bertanya-tanya, tidak melebar asumsinya, tidak menduga-duga, dan kemudian menjadikan fitnah buat para saksi yang lainnya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.